Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang mengidentifikasi topik. Kami akan menjelaskan dari latar belakang. Penelitian merupakan salah satu langkah penting untuk memantapkan peneliti dalam kegiatan keilmuan yang mendukung bidangnya masing-masing. Terutama untuk mahasiswa wajib mengerjakan tugas akhirnya yang biasa disebut skripsi atau karya ilmiah. Dalam penelitian, proses penelitian harus melalui prosedur dan mengikuti sistematika dari perencanaan sampai selesai laporan penelitian. Penelitian dengan langkah menentukan topik yang kemudian mengumpulkan data awal. Hal yang pertama yang dilakukan sebelum melakukan penelitian adalah melakukan topik, karena topik adalah salah satu yang menjadi landasan penelitian. Topik dapat berupa persoalan pokok yang memerlukan pemecahan, pendeskripsian, dan penegasan lebih lanjut. Mungkin dari latar belakang itu cukup untuk melakukan pembahasan yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan sekelompok saya. Sekarang masuk pada pembahasan pertama, yaitu bagaimana cara kita mengidentifikasi sebuah topik dalam suatu penelitian. Topik sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi yang berarti tempat. Dalam hal tulis-menulis berarti pokok pembicaraan atau suatu yang menjadi landasan penulisan suatu tulisan. Sedangkan secara terminologi, topik adalah suatu pokok permasalahan yang akan diperkirakan atau masalah yang hendak dikemukakan dalam karya ilmiah. Topik penelitian dapat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh calon peneliti sebelum menentukan topik penelitian. Ada 6, yaitu pertama yang wajib kita perhatikan yaitu manageable topic, yang artinya topik yang dipilih hendaknya berada dalam jangkauan. Baik atau tidaknya suatu penelitian tidak selalu tergantung kepada luas tidaknya topik dan permasalahan yang diteliti. Yang kedua yaitu obtainable data, yang artinya tersedianya data untuk membahas topik. Suatu penelitian yang dijalankan tidak akan memenuhi sasaran tanpa didukung oleh data yang memadai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak objektif. Kegagalan penelitian seringkali dikarenakan data yang tersedia tidak lengkap atau tidak objektif. Yaitu interested topic. Dalam artian ini, topik tersebut harus menarik untuk diteliti. Untuk apa? Daya tarik topik tersebut perlu diperhatikan karena topik yang dipilih harus bisa menarik peneliti sendiri. Selain itu, topik tersebut juga harus mampu membangkitkan minat baca bagi para pembacanya, pemesan maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang keempat yaitu significance of topic. Artinya, topik tersebut cukup penting untuk diteliti. Begitu pula dengan hal tingkat berartiannya suatu topik itu juga perlu diperhatikan. Yang kelima yaitu apakah topik yang kita pilih itu dapat diselidiki atau tidak. Karena hari ini itu termasuk dalam faktor penting.
Maksudnya, mengenai kemungkinan keberhasilan penyelidikan, topik yang dipilih hendaknya secara logis dapat diselidiki. Penelitian-penelitian yang kemungkinan kita tidak dapat memperoleh data ataupun hasil konklus yang akan dibuat sebaiknya perlu dihindari. Yang keenam, keadaan dan waktu biaya. Peneliti yang memiliki biaya relatif sedikit ada baiknya menghindari pemilihan topik yang luas dan rumit. Begitupun halnya keadaan waktu yang dimiliki. Jika tersedia waktu relatif singkat, sebaiknya peneliti memilih topik yang diperkirakan memerlukan waktu peneliti yang relatif singkat pula. Keseimbangan antara kesediaan waktu dan biaya penelitian dengan topik yang memungkinkan penelitian mampu memenuhi sasaran penelitian dengan hasil yang memuaskan. Jadi, harus imbang antara waktu dan biaya untuk melakukan penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang sumber-sumber pencarian dan penemuan topik penelitian. Pencarian topik penelitian harus dilakukan oleh seorang peneliti dengan berbagai sumber. Sumber informasi apa saja yang dapat membantu munculnya topik harus dicari oleh peneliti, baik itu yang bersumber dari kegiatan-kegiatan ilmiah maupun yang bersumber dari tulisan. Adapun di antaranya sumber-sumber pencarian dan penemuan topik, yang pertama ialah penelitian-penelitian yang sudah ada. Maksudnya penelitian-penelitian yang sudah ada, yaitu kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian tersebut ditampung dan kemudian dijadikan topik dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian berikutnya. Yang kedua ialah pengamatan di lapangan. Pengamatan di lapangan atau yang biasa kita sebut dengan observasi, yaitu turun langsung ke tempat kejadian. Yang ketiga ialah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini berangkat dari pengalaman diri kita sendiri, dan apabila di dalam pengalaman kita berkaitan dengan penelitian kita, maka dapat dimasukkan ke dalam penelitian kita. Yang keempat ialah diskusi-diskusi ilmiah. Diskusi-diskusi ilmiah ini biasanya berupa seminar atau proses belajar mengajar di kelas. Yang kelima ialah dari dosen-dosen, para peneliti, dan para ahli. Dosen, para peneliti maupun para ahli pada umumnya mempunyai kelebihan dan menguasai permasalahan yang telah menjadi tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, peneliti harus berusaha untuk berkonsultasi kepada mereka untuk mencari topik maupun permasalahan yang ingin dilakukan. Yang keenam ialah daftar kepustakaan. Perpustakaan merupakan tempat yang baik untuk mencari topik penelitian. Di perpustakaan tersedia berbagai macam buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang bisa dijadikan sebagai referensi atau sumber dalam menentukan topik penelitian, sehingga bisa menemukan topik yang baik untuk melakukan langkah-langkah penelitian berikutnya. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni pada bab merumuskan judul penelitian. Merumuskan judul merupakan kegiatan kedua setelah ditemukannya topik. Judul merupakan hal penting dalam karya ilmiah, sebab jika tidak ada judul maka tidak dapat disebut sebagai karya ilmiah. Judul adalah nama yang diberikan untuk pokok bahasan. Judul harus diusahakan semenarik mungkin untuk merumuskan dan kemudian membuat judul penelitian. Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan, di antaranya adalah 1. Judul harus dirumuskan dengan singkat, searah dan konsisten dengan topik penelitian. Yang kedua, rumus judul diusahakan dapat menarik minat pembaca sehingga dapat membangkitkan perhatian dan minat orang untuk membacanya. Yang ketiga, judul harus dapat menggambarkan keseluruhan isi penelitian. Judul penelitian harus meliputi A. Sifat dan jenis penelitian, B. Objek penelitian, 3. Subjek penelitian, D. Lokasi penelitian, dan yang terakhir waktu penelitian. Keempat, judul penelitian harus melihat pendekatan penelitian yang dipilih. Dan yang terakhir, judul
Nomor 5. Judul merupakan penegasan bahwa topik yang dikemukakan penting untuk dilakukan penelitian. Yang keenam, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan yang terakhir, judul penelitian yang baik menggunakan kalimat pernyataan karena akan lebih mudah dipahami. Sekian dari saya, akan dilanjutkan untuk bab selanjutnya oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan topik penelitian yang baik itu seperti apa. Jadi setelah teman-teman saya tadi telah membahas tentang bagaimana kita mencari topik, terus bagaimana juga ciri-ciri topik, dan bagaimana pula ketika kita telah menemukan topik untuk merumuskannya seperti apa. Tapi jauh sebelum ke langkah-langkah itu, kita pun juga perlu topik penelitian yang baik, di mana topik penelitian yang baik itu juga memiliki ciri-ciri hal tersendiri. Karena ketika kita memilih topik yang menarik untuk diteliti, maka dari situ orang yang membaca proposal penelitian kita ataupun yang lain itu membuat mereka itu kepo gitu loh terhadap apa yang telah kita teliti. Nah, langsung saja kita akan masuk ke ciri-ciri penelitian yang baik itu seperti apa. Yang pertama itu adalah urgent untuk diteliti. Dimana kenapa kok urgent untuk diteliti? Karena meskipun banyak pokok pembahasan yang mungkin dibilang setiap harinya pun akan bertambah seperti kasus-kasus atau problematika, tapi kita perlu sesuatu yang lebih prioritas atau sesuatu yang lebih urgent untuk diteliti. Ibarat itu kayak mendesak, itu harus diteliti gitu. Nah, oleh karena itu perlu banget nih selanjutnya kita juga harus mencari kira-kira topik-topik apa aja yang dibutuhkan masyarakat. Bukan dibutuhkan sih, lebih tepatnya itu seperti kayak topik-topik apa aja yang mereka ingin tahu, topik-topik mana aja yang mereka itu sekarang ini sangat urgent pingin diketahui, seperti itu. Kemudian topik yang menarik perhatian seseorang akan memotivasi penulis untuk mencari data-data, di mana ketika kita itu semangat ya, para penulis penelitian itu akan semangat mencari data ketika topik yang mereka buat itu menarik. Jadi Jadi bagaimana caranya kita itu harus mencari topik yang menarik agar kita pun semangat untuk mencari data-data tersebut gitu. Kemudian selanjutnya ada juga ciri lainnya adalah menghasilkan sesuatu baru bagi ilmu pengetahuan, dimana sesuatu ilmu itu mungkin sering dianggap kayak sama aja, kayak wah cuman gitu-gitu aja, mungkin secara sistematika kayak bosni gitu loh. Tapi kita perlu tahu bahwasanya penelitian mengenai topik yang memberikan atau menghasilkan temuan baru itu akan membuka ataupun memperkaya pengetahuan dan informasi kita, terutama kita semua ini yang di dunia akademis. Tetapi tidak menyampingkan orang-orang yang bukan akademis. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa membuat orang-orang akademis ataupun orang-orang akademis itu tertarik terhadap mungkin proposal penelitian kita, seperti itu. Nah, terus yang terakhir kita juga memberikan inovasi dalam hal pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kita kan setelah mendata, mencari tahu bagaimana seluk-beluknya sebuah yang kita teliti. Nah, itu kita juga harus memberikan inovasi. Dalam artinya kita juga mengembangkan sesuatu yang kiranya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Semisal kita meneliti bahwasannya di masyarakat sendiri itu masih sering terjadi kemarin saya sempat lihat seminar proposalnya dari kakak tingkat. Beliau menjelaskan bahwasannya bukan pungli sih, lebih tepatnya itu kayak kurangnya pengetahuan masyarakat di mana tentang tengkulak itu kayak orang yang menyuplai barang, dalam artian dia itu distributor tapi dia itu mengakali si produsen ini kayak gitu dengan menaikkan harga.
tetapi di produsen ini diturunkan harga seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita juga ketika meneliti hal seperti itu, kita harus benar-benar, wah ini yang dibutuhkan masyarakat, dalam artian mereka butuh keadilan, bahwasanya mereka itu biar tidak dibodohi gitu loh secara transaksi pula. Nah seperti itu, dalam artinya kita juga bisa mengembangkan ilmu-ilmu seperti itu di dalam masyarakat agar mereka itu juga paham tentang sistematika tersebut. Nah kemudian yang terakhir, topik yang aktual. Nah aktual ini ya mungkin yang baru-baru ini, terus yang masih kayak seger-segernya, masih panas-panasnya itu, dan yang paling utama juga dia faktual kayak gitu. Itu sih mungkin dari kelompok kami, hanya membahas seputar bagaimana mencari topik yang baik, terus juga bagaimana cara merumuskannya, terus kemudian setelah itu semua atau jauh sebelum itu semua, kita juga mencari topik itu yang seperti apa, ciri-ciri topik yang baik itu seperti apa. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Apabila ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.